Oke, sekarang gue mau belanja dulu dan gue udah bawa kantong belanjaan karena kalau belanja di Jepang tuh wajib banget sih bawa kantong belanjaan kayak gini, sama ini bawa baterai sepeda. Nah, jadi kemarin habis dicas jadi harus dipasang lagi gitu. Cuacanya hari ini cukup lumayan terik tapi masih dingin banget. Makanya wajib banget pakai jaket sama ya pakaian-pakaian tebel lah. Nah, ini sepedanya, jadi nanti baterainya ini kita taruh di sini nih, klik langsung nyalain sini juga. Oke, rencananya sih belanjanya di supermarket dekat rumah aja, karena selain dekat juga harganya yang bakal gue tuju ini akan sedikit lebih murah gitu. Jadi ya namanya bapak-bapak kosan gitu kan. Jadi kita harus cari yang lebih murah. Oke. Oke, sekarang gue udah ada di supermarketnya dan gue sekarang mau cari buah-buahan dulu. Nah, ini gue pengen beli anggur. Harganya ini 278 gram itu 272 yen atau setara dengan 28.000. Wah, worth it sih ya. Gue mau bikin tahu isi, jadi mau beli toge sama kayak kol-kolannya gitu. Harganya 435 gram, harganya 864 yen. Seperti yang udah gue bilang, gue ini pengen bikin rendang, teman-teman. Jadi kemarin itu dapat kiriman bumbu rendang dari Indonesia. Ya, kita harus berkarya membuat rendang gitu. Kalau rendang itu kan pakai santan ya. Karena gue nggak terlalu suka santan, jadi nanti bakal gue ganti pakai susu, gitu kan. Kayaknya bisa juga sih pakai susu putih gitu kan. Nah, ini gue mau beli tahunya sekarang buat bikin tahu isi yang tadi. Murah banget, harganya cuman 13 ribuan. Wah, ini nih gue mau beli ayam-ayam kayak gini. Ayam goreng tepung ini harganya 280 yen atau setara dengan 28 ribuan. Nah, ini gue mau beli susunya buat pengganti santan. Jadi inovasi baru aja ya nggak? Beli minyak harganya itu 298 yen atau setara dengan 30.000. Ya, ini belanjaan gue hari ini. Nah, ini tuh bayarnya pakai mesin kayak gini, jadi tinggal masukin duitnya langsung deh. Simple, tinggal pencet-pencet. Oke, udah kelar. Jadi simple banget, jadi tugas kasir tuh cuman buat scan doang tuh. Nah, ntar kita bayarnya di mesin gitu. Yang paling enak tuh tugas kasir di sini, dia tuh nggak ngepakin barang, jadi kita tuh ngepakin barangnya sendiri gitu. Belanjaannya taruh di keranjang sini, set dah. Ini nggak bisa bawa banyak-banyak sih, kalau misalkan bawa banyak penuh juga. Gue mau makan roti yang tadi langsung. Dan ini parkirannya rame banget. Parkiran di sini parkiran motor sama sepeda. Sono juga ada yang ngantri beli takoyaki. Oke, tadi gue belanja totalnya habis 2.533 yen atau setara dengan 260.000. Nah, itu tuh buat 1 minggu, teman-teman. Jadi masing-masing orang tuh beda-beda ya kebutuhannya. Jadi kalau yang gue bilang tadi, gue ini orangnya jarang masak. Misalnya gue lagi males banget masak, jadi ya gue tinggal beli tadi tuh makanan langsung jadi, atau misalkan gue beli makan di luar gitu di restoran kayak gitu-gitu. Nah, gue lagi nunggu di lampu merah nih, teman-teman. Jadi lampu merah di sini tuh ada persimpangan, ada kayak berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, jadi nunggunya lumayan lama. Jadi kalau misalkan ini ada tombol, kalau bisa ya kita pencet aja dulu lah biar cepet gitu kan. Kalau misalkan nggak dipencet, dia tuh lama banget dan bahkan kita bisa kelewat gitu. Jadi nggak dikasih lampu-lampu hijau gitu. Seperti yang gue bilang,
rumah gue tuh sama supermarketnya tuh deket banget, jadi kayak cuma nyebrang gitu doang. Tadi nyebrang lampu merah doang itu. Sana yang ujung itu apa tuh gue? Cepet banget kan? Sepi banget dong. Padahal ini hari libur dan orang-orangnya mungkin pada liburan kali ya. Kalau udah sampai, sepedanya jangan lupa dikunci, soalnya ya walaupun di Jepang itu negaranya negara aman, tapi kita harus tetap waspada juga sih. Takut dicolong gitu kan ya, walaupun kemungkinannya ya dikit sih. Sama ini, jangan lupa dimatiin. Soalnya baterainya bisa boros banget. Nanti kalau misalkan seharian gitu lupa dimatiin, bisa boros. Oke, sekarang kita langsung let's go buat masak rendang. Jadi ini dia suasananya di sekitaran komplek tempat tinggal gua. Dan ini dia di sini. Masuk ke lorong ini. Kita lihat dulu ada apa isinya. Oh, tuh banyak banget kan. Kertas-kertas, brosur-brosur kayak gitu. Jadi ini daging yang bakal gue pakai hari ini, dan kayaknya ini tuh bisa buat 3 kali makan atau bisa 4 kali, gue juga nggak tahu. Kayaknya bakal bosen juga sih setiap hari bakal makan daging, ya nggak? Karena yang gue bilang tadi, gue makannya sehari itu cuma sekali. Karena gue lagi proses buat diet teman-teman. Jadi kemarin udah sempet bulking, ya udah mulai naik ke angka 68, 69. Jadi kemarin gue startnya tuh dari 62, sekarang udah 69. Jadi sekarang gue mau cutting lagi ya, jadi makannya cuma sehari sekali aja. Makanya kita banyakin proteinnya. Nah, jadi gue kemarin habis dapat kiriman banyak banget nih. Ada bumbu rendang, ada apalagi, ada opor, terus juga ada ayam bakar, sama ini nih daun cabai, nggak bakal ketinggalan. Sama ini nih, membantu banget, nasi uduk. Ini the best banget asli. Ini tuh cuman dimakan pakai nasi anget, terus ini kayak dicampurin gitu doang, kayak berasa gue makan nasi uduk pagi gitu. Soalnya kan di Jepang nggak ada nasi uduk, kayak wow gitu. Oke, jadi dagingnya udah selesai dipotong-potong semuanya, dan gue juga udah nyiapin airnya nih. Kayaknya direbus dulu kan ya dagingnya ya. Sumpah gue baru pertama kali nyobain masak rendang. Oke, dagingnya lagi direbus. Ya kurang lebih berapa menit sih ini? Sejam ya kalau nggak salah ya. Sejam lah. Ini masih kayak keras gitu. Sambil nunggu dagingnya matang, gue pengen ngajak kalian buat ngeliat ke luar rumah. Wow, gokil, keren banget asli. Ini beneran keren banget. Wow, it's the amazing. Backlight ya. It's the amazing pemandangan gitu. Senja sore di Jepang emang nggak pernah gagal, sumpah. Kayaknya enak nih ngopi nih. Bikin kopi dulu kali ya. Sebenarnya gue nggak terlalu suka kopi, cuman kalau jarang-jarang sih oke-oke aja. Gue lebih suka kopi yang nggak ada gulanya. Ini kan ada gulanya nih. Gue lebih suka kopi yang bener-bener kayak americano atau kayak kopinya aja gitu, dibandingkan ada gulanya. Agak kurang aja menurut gue tuh ada gulanya tuh. Oke teman-teman, jadi kayaknya gue tuh bakal lebih aktif lagi bikin ngevlog. Jadi gue bakal mencapai target. Oke teman-teman, kayaknya gue belum mencapai target tahun ini. Dan target gue tuh tahun ini 100.000 subscriber, tapi sekarang masih 82.000. It's okay, nggak apa-apa. Makanya gue mau ngegas lagi pakai video panjang, karena ini adalah 7 bulan terakhir gue di Jepang. Jadi gue nggak mau melewatkan momen-momen gue di Jepang gitu. Udah gitu, gue kayak pengen
ngasih hal yang beda gitu. Kayak di TikTok, Instagram itu kan bener-bener yang gue konten banget, prefer banget gitu kan, konten-konten yang menghibur gitu kan. Nah gue pengen lebih dekatnya tuh kayak ya kayak gini, ngevlog, ngobrol kayak gini sambil ya cerita apapun lah gitu. Karena jujur itu tuh gue kayak sambil minum dulu ya. Jujur gue tuh di Jepang sambil bikin konten, sambil kerja juga, terus juga jauh dari keluarga tuh gue ngerasa kayak kesepian gitu. Ya emang sih gue punya teman banyak, tapi kayak nggak setiap saat kan teman bisa selalu main, bisa selalu itu. Tapi ya gue lebih have fun-nya kayak gini, ngobrol depan kamera. Ya walaupun aslinya gue bukan kayak gini orangnya, tapi ya karena udah terbiasa ya jadinya oke-oke aja. Lihat pemandangan belakang gua, keren banget ya. Agak backlight sih. Kalau yang di sebelah sana itu dia restoran, makanya banyak mobil-mobil gitu. Restoran ada di sebelah sana, terus juga sebelah sana. Nah di depan rumah kayak gini kan, ini kan jarang banget tuh ada tempat sampah. Tempat sampah tuh kayak misalkan di rumah-rumah kayak gitu ada beda titik gitu lah. Situ satu titik ada. Nah kalau tempat sampah di yang komplek ini itu adanya di ujung sebelah sana tuh, jauh banget emang. Udah berkurang belum nih airnya nih? Coba mau lihat dulu. Belum lah ya. Masih keras nih, masih keras. Kerja ke Jepang tuh sebenarnya gampang banget teman-teman. Buat kalian itu tuh wajib banget. Yang pertama harus bisa bahasa Jepang. Nah bahasa Jepang tuh gimana sih bang belajarnya? Susah banget gitu. Bahasa Jepang tuh sebenarnya gampang, sama aja kayak bahasa Inggris dan yang lainnya. Intinya kita harus banyak-banyak menghafal kotoba ataupun kata-kata bahasa Jepang gitu. Jadi kalau misalkan udah banyak kata yang kita hafalin, jadi kita enak gitu ngobrol sama orang juga kayak lancar, seolah-olah lancar, tinggal menyesuaikan aja gitu. Jujur gue waktu pas lagi pertama kali belajar bahasa Jepang itu kayak yang aduh susah banget gitu kan, tapi ya lama-lama oke juga, lama-lama bisa juga. Dan sejago apapun kalian belajar bahasa Jepang di Indonesia, kalau nggak dipraktekin langsung itu sama aja bohong, sama aja sia-sia gitu. Jadi kalian pasti bakal bingung banget ketika udah sampai Jepang dan kalian ngobrol sama orang Jepang langsung, kayak yang ini kayaknya gue nggak belajar bahasa ini deh, ini bahasanya kok beda banget ya. Emang kayak gitu. Jadi menurut gue hafalin banyak-banyak kotobanya, hafalin banyak-banyak katanya, pola kalimatnya. Ya jadi itu yang penting sebenarnya. Oke teman-teman, kayaknya ini airnya udah mulai berkurang, jadinya lanjut kita tambahin ini. Jangan ada yang protes, bang kok ini caranya begini, kenapa nggak dimasukin ini bang, kenapa langsung ini bang. Udah pokoknya nggak usah pada komen deh. Cowok itu kalau masak nggak butuh resep, intinya ada bahannya, lanjut aja deh. Mau dimasukin tuh tutorial kayak gimana tuh, urutannya kayak gimana, nggak peduli tuh, yang penting masakannya jadi. Ntar lihat aja nih. Oke, sebagai pengganti santan kita pakainya susu ini aja. Sebanyak apa? Fix ini kebanyakan sini susunya. Teksturnya kayak kurang menarik gitu, tapi bodo amat lah ya. Selain skill bahasa, kalian juga misalkan yang pengen berangkat ke Jepang, itu wajib banget punya skill yang namanya skill masak teman-teman. Jadi skill masak itu dibutuhin banget. Ini berapa lama sih ya? Udah nggak tau lah. Nih kan udah begini ya. Ini tambahin air lagi nggak sih? Kayaknya tambahin air deh ya. Kalau cowok itu masak tanpa resep, jadi santai-santai aja. Tambahin air dikit. Tunggu dulu lah sampai beberapa menit. Oh ya,
ini tuh sebenarnya udah maghrib ya, jadi nanggung lah. Nanggung. Bentar lagi mau jadi, abis itu baru kita sholat dulu. Dan gue mau cerita, jadi banyak juga yang nanya, Bang, gimana sih Bang kalau di sana ada masjid atau enggak? Bang, di sana kalau sholat gimana? Oke, gue jawab. Jadi kalau misalkan waktu sholat ya di Jepang, apalagi perkembangan Muslim di Jepang tuh udah cukup pesat. Jadi mereka juga sudah mulai memaklumi waktu kita untuk sholat, waktu kita untuk beribadah. Sebenarnya udah mulai memaklumi, asal kita berani bilangnya dan berani bukan berani sih, lebih kayak bisa menyampaikan, ngasih pengertian lah ke mereka gitu, ke orang Jepang, ke atasan, ke bos gitu. Jadi kasih aja pengertian, saya Muslim, saya harus sholat 5 waktu, jadi minta waktunya kira-kira 10 menit buat sholat gitu kan. Ya kalau misalkan kayak sholat zuhur ya udah pasti bisa lah ya kan, di jam 12 itu udah pasti bisa. Nah kalau pas lagi kayak sholat asar atau kayak pas lagi lembur sholat maghrib, itu ya minta waktunya 10 menit lah gitu. Soalnya kalau di perusahaan gue kayak gitu bisa. Ya gue nggak tahu sih kalau di perusahaan yang lain atau di tempat kerja yang lain kayak gimana. Ya mudah-mudahan sih kalau dikasih pengertian itu sih bisa juga ya, mudah-mudahan. Wow, udah jadi. Nih lihat nih, kelihatan nggak? Wow, bisa lihat sendiri teman-teman, ini hasilnya nih, nggak nyangka, walaupun kayaknya agak kurang menarik nih warnanya ya. Ini kayaknya nggak afdol nih kalau nggak kita cobain dulu nih. Cobain aja dulu dikit-dikit ya nggak? Nih, cobain. Panas sih tapi. Kalau untuk dagingnya udah empuk pas. Tapi kalau untuk rasanya kayaknya agak kurang karena gue lebih banyak susunya tadi dibandingkan bumbunya tadi. Terus juga masalah pedas, tadi gue udah coba tambahin bon cabe ini tapi agak kayak kurang pedas gitu. Tapi overall dari 1 sampai 10 ya gue nilai 8 lah. Ya coba kalian komen menurut look, menurut penampilan rendang gue tadi nilainya berapa. Tahu deh, bodo amat deh, yang penting gue udah jadi bikin rendang teman-teman. Ini kedua kalinya gue bikin rendang dan akhirnya berhasil. Tapi untuk makannya kayaknya gue udah nggak makan lagi karena tadi siang udah makan. Dan terima kasih banyak teman-teman udah tontonin video kegabutan gue ini. Nemenin gue dari mulai belanja sampai masak, mulai ngobrol nggak jelas, ngopi di depan, sampai ngeliat pemandangan di depan apa tuh gue. Jadi oke. Sekali lagi gue ingetin, gue bakal sering-sering upload video, ya mungkin seminggu 2 atau 3 kali. Gue bakal ngepost lagi sampai 100.000 subscriber teman-teman. Pokoknya bantu subscriber gue sampai 100.000 nih teman-teman. Biar gue tuh dapet pulang ke Indonesia bawa gue silver play button gitu kan. Oleh-oleh buat ya orang-orang tersayang lah di Indonesia. Ya terima kasih banyak buat yang udah tonton video gue. Mudah-mudahan kalian suka dan gue doain kalian, mudah-mudahan kalian sehat terus, banyak rezekinya dimanapun kalian berada. Let's go!